Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, sebetulnya orang untuk mengadu itu adalah hak ya, boleh-boleh saja. Tapi manakala dia mengadu itu harus paham dengan persoalan yang diadukan. Jika dia itu mempersoalkan tentang fakta-fakta persidangan atau penilaian hakim, itu bukan menjadi kewenangan Komisi Yudisial memeriksanya. Karena Komisi Yudisial itu hanya memeriksa etika profesi. Kalau yang dilanggar itu kan ada kode etiknya, kesepakatan bersama seingat saya antara Mahkamah Agung dengan KY. Seingat saya ada seperti itu. Ada pedoman perilaku hakim. Tapi kalau terkait dengan ada putusan yang menyatakan terbukti, Mas, kayak diulang, Mas, bisa dianu sebentar ya? Oke, Bang. Ya. Oke. Ya, menanggapi tangan Paula ke KY seperti apa? Kalau orang ke KY, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, terima kasih mencoba untuk menanyakan kepada saya persoalan adanya termohon mengadu kepada KY akibat adanya putusan tertanggal 16 April tahun 2025 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor perkara 3477 PDTG 2024 PAJS. Apabila seseorang mengadu ke Komisi Yudisial itu adalah hak ya, orang boleh-boleh saja mengadu. Tapi manakala sebagaimana yang saya dengar, dia mempersoalkan adanya terbuktinya seseorang dikatakan menjadi istri yang durhaka, istri yang nguyus, itu bukan bagian Komisi Yudisial. Karena Komisi Yudisial tidak boleh masuk untuk menilai fakta-fakta persidangan. Komisi Yudisial pun tidak boleh menilai apa yang menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim terhadap semua perkara, bukan hanya perkara ini. Jadi Komisi Yudisial itu terkait dengan etika profesi. Nah, kalau dia mempersoalkan kenapa terbukti adanya selingkuh atau terbukti adanya nusyus atau istri yang durhaka, itu bukan bagian dari Komisi Yudisial. Kalau Anda keberatan terhadap keputusan tersebut, silakan Anda mengajukan upaya hukum, yakni upaya hukum banding. Bukan Komisi Yudisial, karena tidak ada yang dilanggar terkait dengan adanya pertimbangan tersebut. Karena pertimbangannya saya punya, dasarnya saya punya. Saya mengajukan 86 bukti, ya, 9 saksi, 3 ahli, seperti itu. Jadi dari 86 itu adalah bukti-bukti terjadi sesuatu, terungkap di persidangan, ada seseorang istri bersama laki-laki yang bukan muhrimnya di dalam sebuah kamar. Dan itu ada dalam pertimbangan di pengadilan ini. Ini pertimbangan. Pertimbangan ini didasarkan kepada adanya fakta-fakta persidangan yang diungkapkan oleh pemohon, oleh Baim Wong atau oleh saya. Saya mengajukan bukti. Buktinya adalah saksi yang melihat adanya seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di dalam sebuah kamar, dan ini ada di dalam putusan dalam pertimbangannya, sehingga dikatakanlah dia sebagai istri yang durhaka. Kalau keberatan persoalan ini, tempatnya itu banding, bukan ke Komisi Yudisial seperti itu. Ya, ada mungkin keberatan dari Paula sendiri bahwa kesini matanya ke tenaga ya, antara sini sama sini. Matanya abang aja, matanya ke sini dan ke sini ganti-ganti. Oh, gantian? Ya. Ya, udah. Nih, mati lagi. Nah gitu udah, oke. bahwa pihak dari Paula sendiri mungkin merasa kenapa dari pihak hakim sendiri terlalu frontal lah mengatakan bahwa perselingkuhan atau apa. Lah itu putusan bukan hakim yang menyampaikan, itu yang menyampaikan humas itu. Itu yang menyampaikan Humas Pengadilan Agama, dan itu menjadi kewajiban Humas untuk menyampaikan apa putusan-putusan di persidangan. Ingat, di dalam penyampaian itu dia tidak pernah menyebut nama seseorang. Dia hanya menyebut termohon dan pemohon. Artinya siapa pemohon dan termohon, ya itu dicari saja. Tapi kalau ada orang lain tiba-tiba kepanasan,
tiba-tiba marah, ya berarti dia yang menjadi termohon, kan gitu saja. Karena hakim itu nggak pernah menyebut nama loh dalam putusannya, tidak pernah menyebut nama. Di dalam penyampaian, mohon maaf saya ulangi, dalam menyampaikannya kepada media kalau nggak salah, itu dia menyatakan termohon dan termohon, pemohon dan termohon terbukti nusus. Nusus itu adalah istri yang durhaka kepada suami, istri yang berkhianat kepada suami, istri yang menyelingkuhi suaminya. Itu terbukti secara telak dan sempurna di dalam persidangan. Ada di dalam sini. Jadi kalau dibilang tidak terbukti, ini terbukti. Pembantahan Anda itu bukan di media sosial. Anda bantah dengan upaya hukum. Tapi kan Maulana sendiri berani gitu mengatakan bahwa tidak ada perselingkuhan, bahkan dia berani dengan akhirat gitu loh. Ya ini pertarungannya di akhirat dia pun berani. Ini putusannya juga, pertanggungjawabannya juga di akhirat ini hakim ini. Hakim itu menyatakan bahwa di antara hak suami atas istri adalah agar istri menjaga dirinya dari laki-laki lain. Saya bacakan saja terbukti-terbuktinya seperti apa. Jadi ada beberapa fakta-fakta yang diungkap di persidangan, salah satunya itu mengganti kontak seorang laki-laki di handphonenya menjadi nama perempuan. Ada apa? Kan itu menjadi pertanyaan dan itu menjadi perdebatan di persidangan. Pergi berduaan dalam waktu berjam-jam meskipun pemohon telah menyediakan mobil dan sopir. Membiarkan tinggal selama saat pemohon keluar negeri, bercengkerama sampai dini hari dan kamar, serta menghilangkan rekaman. Ini ada semua di sini. Ini adalah fakta-fakta persidangan. Artinya ini semua berdasarkan bukti, berdasarkan saksi. Di sini dikategorikan Imam Al-Ghazali. Jadi ada pendapat. Jadi nusus itu adalah persoalan yang diatur dalam syariat Islam. Kalau orang belum menguasai persoalan syariat Islam, tolong jangan masuk karena nanti menjadi persoalan sarah nantinya. Karena ini adalah hak dari pengadilan agama, hakim pada pengadilan agama yang akan memutus berdasarkan syariat Islam. Menimbang bahwa tidak ditemukan tafsir otentik tentang nusus, beberapa referensi membahas tentang kategori nusus antara lain. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antara hak suami atas istrinya adalah agar istri menjaga dirinya dari laki-laki lain, menjaga harta suaminya, dan mentaati dalam segala hal yang diperintahkan suami terkait urusan rumah tangga. Imam Al-Nawawi dalam kitab Minhaj, dan seterusnya ini. Nusus adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suami dalam hal-hal yang diwajibkan baginya untuk taat kepadanya. Termasuk nusus adalah keluarnya istri dari rumah suami tanpa izin untuk keperluan yang tidak mendesak dan berhalwat berduaan dengan laki-laki ajnabi, bukan mahramnya. Tuh, ini beberapa pendapat yang dijadikan dasar tentang adanya nusus atau istri yang dosa. Termasuk nusus adalah istri yang menggunakan harta suami tanpa izinnya. Termasuk nusus adalah khianat dalam amanah, termasuk hal-hal yang diharamkan. Ini adalah nusus, artinya dia menjadi istri yang durhaka kepada suaminya. Ini pertimbangan hakim, bukan pertimbangan saya. Tapi saya menyajikan bukti di dalam persidangan dan itu terbukti. Dengan terbuktinya ini maka dikatakan dia nusus. Kalau dia sekarang membantah, bantahannya bukan di media sosial. Ajukan upaya hukum. Seperti itu. Tidak ada yang melarang karena itu hak. Tapi ini sudah diputuskan. Kalau sudah diputuskan untuk sementara inilah yang bisa dipercaya. Karena ini adalah pertimbangan hakim menyatakan telah terbukti dia melakukan nusus. Tapi Bang, kalau dibilang kemarin sempat ada pengacara juga yang mengatakan bahwa perselingkuhan itu kalau ada hubungan intim lah. Ya kalau orang nggak paham hukum Islam dan bukan orang Muslim, ya kita maklumi dan kita maafkan. Tapi kalau dia paham tentang syariat Islam, sangat ironis kalau tidak bisa membedakan antara istri yang durhaka dengan orang yang berzina. Kalau berzina itu harus dibuktikan dengan saksi dan seterusnya. Tapi kalau istri yang durhaka, istri yang nusus, itu sudah bisa dibuktikan dengan keterangan saksi. Dia melihat seorang berduaan, melihat seorang istri berduaan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, itu artinya nusus. Itu adalah pengkhianatan terhadap suami. Berjalan berduaan, keluar dari rumah tanpa izin dari suami,
itu adalah nusus, itu adalah istri yang durhaka, itu adalah istri yang berselingkuh. Pemahaman berselingkuh itu adalah membelakangi, melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suami, itu namanya selingkuh, menyelingkuhi, membelakangi. Itu makna daripada selingkuh. Ya, beda dengan zina. Zina itu adalah terkait dengan persetubuhan dan itu tidak pernah ada dalil di dalam permohonan kami. Permohonan kami hanya menyatakan bahwa terjadi perselingkuhan, terjadi seseorang istri berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat yang bisa kita buktikan di dalam persidangan, dan itu terbukti secara telak dan sempurna. Itu ada di dalam putusan 121 halaman.